Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita udah mulai masuk ke materi pada semester 2. Nah, di bab pertama ini kita akan belajar mengenai sistem organisasi kehidupan. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan tentang apa itu pengertian dari sistem organisasi kehidupan. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai ke yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, bisa membedakan sel prokariotik dan eukariotik. Dan yang terakhir adalah kalian harus mampu menjelaskan tentang karakteristik sel. Nah, coba kalian simak gambar berikut. Di situ kan ada gambar siswa, kemudian ada gambar kelas, sekolah, dan juga banyak sekolah. Kalau kita perhatikan, siswa itu adalah bagian dari suatu kelas. Misalkan siswa itu adalah anggota dari kelas 7A. Nah, kelas 7A itu adalah bagian dari sekolah, ya kan? Karena dalam satu sekolah itu kan ada banyak kelas-kelas. Dan sekolah itu adalah bagian dari banyak sekolah-sekolah lain dalam satu kecamatan. Nah, si siswa tadi itu adalah termasuk komponen terkecil dari sekolah setingkat kecamatan, seperti itu. Nah, urut-urutan yang demikian ini, mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, itu disebut dengan hierarki atau tingkatan. Jadi, hierarki atau tingkatan itu adalah urutan dari unit terendah atau terkecil sampai yang terbesar. Gitu ya. Kalau misalkan di makhluk hidup itu juga ada hierarkinya, ada urut-urutannya juga yang nanti kita sebut dengan hierarki biologi. Oke, jadi berikut ini adalah gambar hierarki atau urutan sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkatan paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Untuk tingkatan paling rendahnya adalah tingkat sel. Jadi sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Kemudian kumpulan dari sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung membentuk jaringan. Nah, kemudian beberapa jaringan yang berbeda itu akan bergabung dan melaksanakan fungsi tertentu, disebut dengan organ. Di sini gambarnya ada organ tulang. Kemudian, beberapa organ akan bergabung menjalankan fungsi tertentu menjadi sistem organ. Di sini gambarnya adalah sistem organ gerak. Itu kan ada sistem gerak tulang-tulang gitu kan, gabungan dari tulang-tulang. Kemudian, gabungan dari semua sistem organ, misalkan ini sistem gerak, terus nanti bergabung sama sistem pencernaan, pernafasan, dan lain sebagainya, semuanya bergabung membentuk organisme. Jadi organisme itu udah individu utuh, satu individu atau satu makhluk hidup utuh. Gitu ya. Yang kita pelajari di bab 1 ini hanya sampai organisme. Tapi nanti disambung ke bab 2. Lanjutannya nanti kita pelajari di bab 2 ke populasi, komunitas, ekosistem, dan juga biosfer. Ibu jelaskan secara singkat ya yang populasi dan seterusnya. Jadi tadi organisme itu kan adalah makhluk hidup tunggal. Nah, gabungan dari beberapa individu atau organisme yang sama itu akan menjadi populasi. Contohnya di sini ada beberapa gajah. Maka itu bisa kita sebut dengan populasi gajah. Gitu. Terus misalkan nanti ada sekelompok semut, berarti itu merupakan populasi semut. Ada sekelompok pohon, berarti itu adalah populasi pohon. Gitu ya. Kemudian, gabungan dari beberapa populasi di suatu tempat itu disebut dengan komunitas. Misalkan di gambar ini ada gambar gajah, ada populasi gajah, kemudian ada populasi rusa, populasi zebra, burung, misalkan ada pohon, rumput, dan lain sebagainya, itu disebut dengan komunitas. Kemudian selanjutnya, tingkatan selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem itu mirip sama komunitas, bedanya adalah kalau di ekosistem ada interaksi timbal balik antar makhluk hidup ataupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Jadi bedanya kalau yang di ekosistem itu ada abiotiknya. Jadi di sini kan gambarnya ada airnya gitu kan. Nah, itu nanti ada interaksi dengan lingkungannya juga. Itu yang ekosistem. Kemudian nanti beberapa ekosistem akan bergabung membentuk biosfer. Gitu. Tapi yang kita pelajari, yang kita fokuskan di bab 1 ini cuma sampai di organisme aja. Jadi ini adalah urutan sistem organisasi kehidupan yang akan kita pelajari di bab 1. Seperti yang udah Ibu jelasin tadi, yang kita pelajari di sini hanya sampai tingkat organisme aja. Selanjutnya akan kita pelajari di bab 2. Dan kalian harus ingat-ingat ya ini urutannya karena sering keluar di soal. Nah, ini masih sama, ini adalah urutan sistem organisasi kehidupan mulai dari sel sampai organisme, tapi Ibu sertakan pengertiannya dan juga gambar perbandingan antara yang hewan dan juga yang tumbuhan. Ini udah Ibu jelasin tadi di slide yang 10 tadi kan. Jadi kalau mau kalian lebih pahami lagi bisa dibaca sendiri ya. Jadi berdasarkan apa yang udah kita pelajari di depan, bisa kita simpulkan bahwa sistem organisasi kehidupan itu adalah suatu perangkat elemen-elemen kehidupan mulai dari struktur yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Yang tadi urutannya mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme, di mana masing-masing struktur itu punya tugas dan fungsinya tersendiri. Di slide sebelumnya kita udah pelajari bahwa pengertian sel itu merupakan unit struktural dan unit fungsional terkecil pada makhluk hidup. Nah, yang dimaksud dari sel sebagai unit struktural itu adalah bahwa setiap makhluk hidup itu pasti tersusun dari sel. Jadi bisa dari satu sel ataupun banyak sel. Tapi udah pasti setiap makhluk hidup itu pasti punya sel, gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan sel sebagai unit struktural. Kemudian, sel sebagai unit fungsional itu artinya adalah bahwa sel itu kan tadi bagian terkecil dari makhluk hidup. Walaupun dia bagian terkecil dari makhluk hidup, dia bisa melakukan fungsi-fungsi kehidupan. Walaupun sel merupakan unit terkecil pada kehidupan, tetapi di dalam sel itu masih terdapat penyusun sel, atau kayak semacam organ-organ kecil kayak gitu, yang biasa kita sebut dengan organel sel. Nah, organel sel ini kan ukurannya jelas, jauh lebih kecil daripada sel kan, karena dia berada di dalam sel. Tapi kenapa organel sel ini tidak kita sebut sebagai unit terkecil kehidupan? Kenapa malah sel yang kita sebut sebagai unit terkecil kehidupan? Padahal kan jelas-jelas ukuran sel lebih besar daripada organel kan? Ada yang tahu alasannya? Jadi, organel sel itu kita tidak sebut sebagai unit terkecil kehidupan, alasannya karena si organel ini tidak bisa hidup mandiri. Misalkan si organel ini kita keluarin dari dalam sel, dia nggak akan bisa hidup mandiri, nggak bisa jadi makhluk hidup sendiri, kayak gitu nggak bisa. Tapi kalau sel, ada makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel aja, tapi dia udah bisa hidup mandiri, seperti itu. Dia udah bisa mencukupi kehidupannya sendiri, seperti membuat energi, mineral, dan lain sebagainya. Berdasarkan jumlah selnya, organisme kita bedakan menjadi organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Jadi, organisme uniseluler itu adalah organisme yang hanya tersusun dari satu sel tunggal. Jadi, cuma punya satu sel aja di tubuhnya. Contohnya ada amoeba, bakteri, beberapa jenis protista, kemudian ada cyanobacteria. Pokoknya kalau yang organisme uniseluler ini dia berukuran mikroskopis, jadi kecil-kecil banget dan harus kita lihat dengan mikroskop. Jadi nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, gitu ya. Kemudian untuk organisme multiseluler itu adalah organisme yang tersusun dari banyak sel, bisa berjuta-juta sel bahkan. Contohnya ada tumbuhan, hewan, dan jamur. Manusia juga termasuk ke dalam organisme multiseluler. Dan kalau yang organisme multiseluler itu pasti bisa kelihatan kasat mata gitu. Jadi nggak perlu pakai alat bantu seperti yang uniseluler tadi. Ukuran sel itu bervariasi, jadi ada sel yang ukurannya kecil banget dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, jadi harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop, tetapi ada juga sel yang ukurannya besar,
Jadi dengan kasat mata aja, tanpa perlu alat bantu, itu bisa kita lihat. Contohnya adalah sel telur. Kayak sel telurnya burung. Burung seperti apa ya? Ayam, sel telur ayam itu kan bisa kita lihat. Kemudian sel telur burung unta itu kan juga ukurannya lebih besar daripada burung-burung lainnya. Ada juga sel saraf jerapah yang ukurannya itu bahkan bisa melebihi 1 meter, karena jerapah itu kan lehernya panjang. Jadi sel sarafnya otomatis juga panjang, mulai dari kepala sampai ke tulang belakangnya dia. Gitu ya. Jadi nggak semua sel itu ukurannya kecil, ada juga yang besar. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel itu bisa kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel di mana inti selnya itu tidak diselubungi oleh membran inti. Jadi bagian inti sel atau nukleoid itu tidak ada membran inti yang membungkus. Makanya kalau kalian perhatikan di gambar bawahnya itu, gambar bakteri di bawahnya itu kan bagian nukleoid atau inti selnya itu berhamburan karena nggak ada membran inti yang membungkusnya. Beda dengan sel eukariotik. Kalau sel eukariotik itu adalah sel di mana inti selnya itu dibungkus oleh membran inti. Jadi bagian nukleusnya atau inti selnya itu ada pembungkusnya, makanya dia tidak berhamburan seperti punyanya prokariotik. Gitu ya. Kalau sel prokariotik itu terdapat pada kingdom Monera, anggota kingdom Monera seperti bakteri dan gagang biru. Sedangkan kalau sel eukariotik itu terdapat pada anggota kingdom Protista, jamur atau fungi, tumbuhan, dan juga hewan. Jadi, untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai sel prokariotik dan sel eukariotik, Ibu kasih gambaran yang lebih sederhana aja. Jadi, kalian perhatikan 2 gambar permen di slide ini. Untuk gambar permen yang sebelah kiri, itu kan permennya masih terbungkus plastik. Nah, permen yang sebelah kiri ini kita ibaratkan sebagai sel eukariotik, di mana dia adalah sel yang inti selnya terbungkus oleh membran inti. Jadi, si bungkus plastiknya itu kita ibaratkan membran intinya. Kemudian permennya itu adalah inti selnya. Berarti inti selnya kan terselubungi atau terbungkus oleh membran inti. Nah, itu merupakan sel eukariotik. Gitu ya. Sedangkan kalau yang gambar sebelah kanan, permennya nggak ada pembungkusnya. Itu kita ibaratkan sebagai sel prokariotik. Jadi inti selnya tidak dibungkus oleh membran inti. Nggak ada plastik pembungkusnya. Itu berarti nggak ada membran intinya. Itu merupakan sel prokariotik. Jadi untuk tingkatan IPA SMP kelas 7 itu hanya akan mempelajari sel hewan dan sel tumbuhan aja. Untuk sel bakteri itu tidak akan kita pelajari di sini, tapi akan dipelajari saat kalian SMA nanti. Itu ya. Nah, di sini ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi kan udah Ibu jelasin bahwa di dalam sel itu masih ada penyusun sel atau organel sel di dalamnya. Nah, di sini bisa kalian cermati antara sel hewan sama sel tumbuhan itu terdapat beberapa perbedaan. Organelnya ada yang hanya dimiliki tumbuhan tok, ada juga beberapa organel yang hanya dimiliki oleh hewan tok, dan lain sebagainya. Di sini masih belum ada keterangannya karena nanti kalian akan Ibu kasih tugas untuk menggambar sel kayak gini. Jadi nanti kalian gambar sel ini pada buku A3 secara berkelompok, kemudian nanti kalian kasih keterangan. Nama organelnya apa aja, kemudian fungsinya apa aja. Gitu. Jadi kalian juga harus nyari tahu sendiri, apa aja sih organel-organel sel, fungsinya apa aja, seperti itu. Oke, jadi hari ini tugasnya adalah kalian harus menggambar model sel tumbuhan atau sel hewan beserta nama-nama organelnya pada kertas berukuran A3. Tapi gambarnya secara berkelompok, nggak sendiri-sendiri gitu. Kemudian selain gambar sama nulis keterangan nama-nama organel, kalian juga harus menuliskan fungsi dari masing-masing organel itu ya. Kalau nulis fungsinya boleh di kertas lain gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang belajarnya dari rumah, itu pembagian kelompoknya nanti bisa kalian lihat di Google Classroom. Dan mungkin kalian bingung, gimana Bu cara ngerjainnya padahal kan kita di rumah, kan nggak bisa kerja bareng gitu ya. Jadi nanti kalian boleh bagi tugas. Misalkan si A itu kebagian gambar, bagian apa gitu. Terus nanti hari selanjutnya pas ketemu kalian masuk ke sekolah dikasih ke teman yang lain.
lanjutin gambarnya. Terus nanti ada yang ngasih keterangan kayak gitu. Ada juga yang kalian tugaskan untuk menulis fungsinya, fungsi dari masing-masing organel gitu. Jadi kalau yang fungsi masing-masing organel itu boleh kalian tulis di kertas lain biar bisa lebih mudah kayak gitu. Atau gimana lah pembagiannya bebas menurut kalian. Yang penting semua anggota kelompok harus berpartisipasi, harus ikut gitu ya, biar adil. Oke, kayak gitu ya. Jadi tugasnya kayak gitu, nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh menghubungi Ibu. Boleh WhatsApp ke Bu Nisa. Oke, jadi demikian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ke Ibu. Atau mau ada masukan juga boleh. Misalkan kayak, Bu, penjelasannya terlalu cepat, ngomongnya terlalu cepat, kayak gitu nanti boleh kasih masukan ke Ibu. Karena emang itu sih masalahnya Ibu ngomongnya kayaknya kecepatan kayak gitu, banyak yang bilang gitu, tapi semoga bisa dipahami ya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.